الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال هو أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال رسول الله ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يوم الناس على المدينة مرتين ويصلي بهن وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di awal kata, di awal khutbah kita telah sampaikan segala puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa dengan segala keperkasaannya atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita semua. Salawat salam pun telah tersajikan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan fadilahnya sampai kepada kita semua yang senantiasa berusaha untuk tunduk patuh setia kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang kami hormati, jamaah ibadah Jumat, alhamdulillah, wabil khusus khatib pribadi tadi telah disampaikan nama oleh yang mengatur waktu dan menata acara. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan hari ini, akhir bulan Zulhijjah jelang awal Muharram dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Alhamdulillah, pada Jumat ini khatib menginjakkan kaki ke masjid yang konon kabarnya yang khatib terima adalah baru. Hal ini perjuangan dari sebuah keluarga yang mana sampai khatib datang ke tempat ini, dan keluarga tersebut telah mendukung perjuangan khatib sudah sekian lama. Alhamdulillah, walaupun jarang bersua, namun persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah tetap terjalin juga, sehingga persaudaraan ini lebih kuat daripada ikatan tali darah atau nasab, karena persaudaraan ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tali agamanya yang mulia, ajaran Islam. Beliau sekeluarga yang hadir di sini telah mendukung perjuangan khatib, baik mendukung dari segi ibadah kurban setiap tahun, mendukung juga dari segi perjuangan pergerakan dakwah khatib, di antaranya perjuangan khatib berdakwah dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah, hingga juga khatib mengelola sebuah yayasan
yang bernama TPAIT atau Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa bagi Tunanetra. Semoga amal ibadah ini ditiru oleh seluruh jamaah yang lain yang juga menyimak apa yang kami sampaikan sebagai penyemangat untuk kita semua. Jazakumullah khairul jazaa wa ahsan jazaa wa khairan katsira. Semoga Allah mencurahkan keberkahan, maghfirah, rahmah, pahala berlipat ganda dari apa yang telah dilakukan oleh semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pun juga khatib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di Masjid Al-Azhar yang baru ini khatib bisa tampil pula dipercaya oleh seluruh jamaah sekalian. Karena biarpun bagaimana khatib adalah seorang tunanetra, tak banyak orang yang mungkin orang tersebut berpengetahuan tinggi, tapi karena keegoisannya maka agak banyak orang-orang yang memang menolak kehadiran atau belum siap diimami dan dikhatibi oleh seorang tunanetra. Namun alhamdulillah dengan izin Allah jamaah sekalian telah meniru sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan insyaallah jamaah sekalian sudah berjuang untuk diakui dan dirindukan oleh beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena telah mengamalkan sunnah beliau. Sekali lagi telah menghidupkan sunnah beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah bersama, sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, sungguh dia akan bersamaku di surga kelak. Salah satu sunnah beliau adalah dengan tidak membeda-bedakannya, seraya menyamakan antara hak dan kewajiban setiap muslim. Walaupun muslim itu seorang yang Allah uji dengan anggota tubuh yang kurang normal atau yang terbatas, orang disabilitas dengan yang non disabilitas, yang tunanetra dengan yang non tunanetra tidak dibedakan. Ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Yang kaya dengan yang miskin, pejabat atau rakyat, itu tidak dibedakan. Satu-satunya hal yang membedakan setiap muslim adalah inna akramakum indallahi atqakum, orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu menurut Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah yang membedakan antara kita dengan sesama muslim yang lainnya. Yang namanya fisik, kedudukan, pangkat jabatan, harta, semua tidak ada bedanya. Ingatkah ketika Rasulullah SAW Allah ingatkan dengan surah Abasa yang sudah khatib bacakan di awal tadi. Di antara bunyinya adalah diceritakan Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masa lalu berpaling. Beginilah baiknya Allah menegur nabinya, bukan bernada teguran, tapi bernada cerita. Artinya Nabi kita bukan ditegur sesungguhnya, tapi diingatkan dengan penuh kasih sayang. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta tidak melihat kepadanya. Diingatkan lagi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Karena orang itu walaupun datang dalam keadaan yang mungkin mengganggu, tidak tepat keadaannya, tapi ingin belajar, ingin mensucikan diri, ingin mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang ada. Inilah seorang sahabat yang bernama Ummu Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat yang Allah takdirkan tidak bisa melihat, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan jamaah di sini telah meluluskan penerimaan kepada khatib saat ini. Maka inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah yang menyebabkan insyaallah jamaah sekalian diakui sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi diingatkan dengan sebuah hadis yang bersumber hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istakhlafa bin
wa yusalli bihinna wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan, menjadikan, menobatkan Ummi Maktum radhiyallahu anhu menjadi pemimpin kota Madinah 2 kali untuk menggantikan Nabi kita dan para sahabatnya yang lain yang tengah berjihad di jalan Allah. Lalu menjadi imam salat bersama warga Madinah yang tidak ikut berperang. Padahal dalam keadaan tidak melihat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang siapapun. Urusan ke masjid pun tidak dibedakan mana yang melihat, mana yang tidak. Maka sesuai dengan imbauan dari pengatur waktu penata acara tadi di awal, marilah kita sama-sama mengajak para jamaah lain untuk berbuat kebaikan. Ini masjid yang baru, maka marilah sama-sama kita mengadakan ajakan-ajakan kepada jamaah lain yang mungkin belum tahu kalau di sini ada ibadah Jumat, yang mungkin belum tersentuh hatinya untuk Jumatan, yang mungkin saja biasanya melaksanakan ibadah Jumat di tempat lain, tapi karena di sini ada masjid, mari kita sama-sama mengajak. Insya Allah ajakannya kita sudah mendapatkan pahala. Dan siapapun orang yang diajak, berapa orang pun itu akan ada hitung-hitungan pahalanya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergiurlah kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kita orang ikhlas. Semoga amal ibadah Jumat kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan makin menguatkan iman takwa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ba'd, jamaah sekalian, pada khutbah yang kedua sedikit khatib ingin menyimpulkan bahwa dengan kisah demi kisah yang khatib bawakan, ayat dan hadis yang khatib sampaikan, hendaknya makin melembutkan hati kita semua bahwa sesungguhnya umat Islam ini tersemangati dengan perlombaan. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan di antaranya di surah Al-Maidah ayat 48 yang intinya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Hidup ini perlombaan, hidup ini persaingan. Jadi jangan lagi kita berleha-leha dalam kehidupan ini. Ummi Maktum dengan segala macam keterbatasannya terus berlomba-lomba walaupun jatuh bangun datang ke masjid. Sampai-sampai ditakuti oleh iblis laknatullah, hingga Ummi Maktum digendong ke masjid, diantar ke masjid, diantar ke masjid, riwayat yang lain digendong ke masjid. Kenapa? Karena tiap kali Ummi Maktum terjatuh, dosa-dosa Ummi Maktum diampuni. Jatuh lagi, dosa-dosa keluarga Ummi Maktum diampuni. Ketika mau jatuh yang berikutnya, yang terakhir, langsung ditangkap tubuhnya Ummi Maktum, lalu kemudian digendong atau diantar ke masjid. Kenapa? Karena kalau jatuh lagi, maka dosa seluruh umat manusia akan diampuni. Menurut riwayat lain, dosa orang Madinah diampuni. Otomatis iblis tidak ada teman di sana. Saat itu tidak akan ada teman. Sia-sia perjuangan dia untuk menggoda umat manusia. Jadi Ummi Maktum seorang yang buta sekalipun ditakuti oleh iblis. Maka Ummi Maktum seorang yang tidak melihat itu bisa seperti itu, ditakuti iblis. Bagaimana dengan kita?
Umi Maktum sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat yang masuk surga, di antaranya Umi Maktum radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan kita? Allah sudah rindu kepadanya. Kalau kita apakah dirindukan oleh Allah? Neraka diharamkan bagi Umi Maktum. Bagaimana dengan kita? Inilah yang patut kita renungkan bersama. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih khatib mohon maaf, dimaafkan serta semoga ada manfaatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibana wa nabiyyana wa karimana maulana Muhammad salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa ala man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qina bi halalika an haramika wa lana bi fadlika amma siwak. Allahumma dafa 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalzala wal nihan wa su' al-fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz wa ghafur rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu 'ala fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi 'azza wa jalla wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah